Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Jam kita sudah menunjukkan jam 6:10. Oleh sebab itu mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan yang ketiga, di mana kita akan terus masih masuk dalam masa-masa Prapaskah, masa-masa penderitaan Yesus. Dan kita percaya bahwa puji-pujian kita, firman-firman Tuhan akan terus menguatkan hidup saudara dan saya untuk kita masuk dalam sebuah persiapan-persiapan penting, dalam sebuah ibadah yang khusus pada waktu-waktu dan kesempatan di bulan depan. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian, dan kita percaya bahwa kehadiran kita tidak sia-sia, tapi kita akan tetap merasakan lawatan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, ibadah pada pagi ini oleh bendahara korospe kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Memang kehadiran kita tidak sia-sia ya, karena kita sudah menerima undangan dari Tuhan. Dan ini rumah Tuhan, dan saya percaya bahwa ada ucapan syukur sehingga undangan itu kita terima, dan biarlah kita mempersiapkan hati kita. Karena kesetiaan Tuhan telah kita alami dari hari ke hari. Dia bersama kita dalam suka maupun duka. Begitu sering Tuhan telah menolong kita, menjawab doa-doa kita, dan memberi kekuatan yang baru. Terbukti pada pagi ini kita mendapatkan satu kekuatan baru yang dari Tuhan, dan kita patut memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian alam patut dipuji dan disembah. Bangkit berdiri. Alam semesta, Dia yang memberi kehidupan pada kita. Dia patut disembah. Dia Raja segala raja. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
John akan berdoa. Siapkanlah hatimu karena Allah lah yang layak dipuji dan disembah pada pagi hari ini. Mintalah hari ini supaya kita terkonsentrasi penuh untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan membiarkan pikiran-pikiran kita dibawa oleh pikiran-pikiran hal yang lainnya. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Mintalah hari ini dalam doamu supaya roh itu menuntun hati dan pikiranmu untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk semuanya. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan ini semua karena anugerah dan perbuatan Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah hari ini. Arahkan hatimu. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala Namamu besar, namamu besar, termulia. katakan Layak. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah pada pagi hari ini. Engkau bertahan atas hidup kami selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi ini. Terima kasih untuk lawatan dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu besar Tuhan, Termulia, namamu besar, termulia, namamu besar, termulia. di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini. Turunlah berkat-Mu atas hidup kami, mengurapi kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kiranya hari ini Engkaulah yang layak dipuji dan disembah dalam peribadahan kami. Inilah doa kami Bapa. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap kita berdiri, kita membacakan pengakuan iman bala keselamatan. Di dalam buku nyanyian nomor halaman 400. Pengakuan iman bala keselamatan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa
untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk, kita menyanyikan satu nyanyian, kemudian kita akan berdiri lagi ya. Nomor 366 di buku nyanyian kita. Sudahkah kau baca yang disuratkan dalam kitab suci dari hal jalan? Ya, kami berjalan dan menyanyi terus. Biarlah kita menyanyi terus untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya. Saya percaya bahwa kita semua terus ingin memuji Tuhan. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita terus memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita nyanyikan Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah, semangat ya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk sekali lagi bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah. Terus ya, kita tetap bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian lagi, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Terpujilah namamu ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, atas dunia, yang hancurkan kutub dan bebaskan jiwa. kami Bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. terpujilah namamu Tuhan, Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutub dan bebaskan jiwa. kami Bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta Engkaulah Raja atas dunia, Engkaulah Raja atas dunia, yang hancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Ya, haleluya ya. Kita tetap terus ya. Satu kali lagi kita menyanyikan satu pujian karena kita dipilih dari segala bangsa untuk memuliakan namanya. Dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan.
Silakan duduk ya. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kiranya Tuhan menerima pujian kita semua untuk memuliakan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 431, Tanam Waktu Pagi, mengiringi kolektor, petugas kolektan Ibu Ailing dan juga Ibu Weni. Apabila ada yang mau ini memberikan persembahan kasih ataupun pembangunan, silakan. Dan kita menyanyikan Tanam Waktu Pagi, Bibit Cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, kita pesta panen. Tanam waktu pagi, bibit cinta Allah. Tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti Akan datang dalam pesta panen, kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa yang sudah memberikan kolektor. Kita bertepuk tangan ya. Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Tanam waktu panas, Tanam waktu panas, tanam waktu mendung, tidak takut hujan dan angin kencang. Setelah musim panen kita bekerja, bawa hasil pulang ke lumbung surga. kita bergirang membawa pulang hasil Jiwa-jiwa dalam surga terang, meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. biarpun dengan tangis, Tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Kita bergirang Membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lama Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. doa persembahan dan juga doa syafaat. Saya minta Ibu Tan Liju ada untuk berdoa. Mari saya undang kita semua berdiri untuk kita bersama-sama memanjatkan doa kita. Terima kasih Bapak, pada pertengahan ibadah ini kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai kami. Dan Tuhan begitu baik sudah memelihara kami dari seminggu yang lalu. Hingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur karena oleh kemurahan-Mu, oleh kasih-Mu, kami ada di dalam rumah-Mu untuk boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian-pujian yang sudah kami naikkan, semua itu boleh berkenan dan memuji akan nama Tuhan. Tuhan, pada pertengahan ibadah ini kami datang membawa doa kami. Berkatilah persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah semua itu boleh dipakai untuk pelayanan di dalam gereja kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati semua itu, sehingga semuanya dapat dipakai untuk kemuliaan dalam pelayanan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami bersahati sebagai umat-umat-Mu, datang berdoa untuk memohonkan pertolongan-Mu bagi keadaan-keadaan dunia saat ini. Kami ingat akan negara dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan karena banyak hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam negara kami, sehingga negara kami boleh tetap dalam keadaan baik, meskipun harus melalui berbagai macam persoalan dan masalah. Tetapi kuasa Tuhan tetap menaungi dan menyertai negara kami. Berikanlah hikmat-Mu senantiasa bagi para pemimpin negara kami, sehingga mereka diberi kemampuan Tuhan untuk boleh berpikir, untuk boleh merencanakan apa yang terbaik untuk negara saat ini.
Meskipun banyak hal-hal yang terjadi, tetapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kedamaian, keamanan bagi negara ini, sehingga semuanya di dalam kuasa dan pimpinan-Mu. Kami ingat juga bagi mereka yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan, mereka yang masih mencari pekerjaan, mereka yang masih berusaha. Oh Tuhan, kami percaya Engkau akan bukakan jalan untuk mereka, sehingga mereka juga boleh tetap kuat dan berpegang kepada kuasa dan janji Tuhan. Kami ingat juga untuk mereka Tuhan yang di dalam kekurangan, biarlah Tuhan juga menilik dan memberikan kecukupan melalui pelayanan sosial yang dilakukan oleh umat-umat-Mu atau umat yang lain. Biarlah semua itu boleh memberi kesejahteraan bagi negara bangsa kami. Kami ingat juga Tuhan untuk mereka yang mengalami kesakitan di dalam tubuh jasmani mereka. Biarlah Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami ingat juga untuk Ibu Suryono Tuhan, Engkau yang tahu keadaannya, dan kami bersyukur kalau makin hari dia boleh bertambah baik, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi seluruh keluarganya. Dan juga kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi Tuhan tahu keadaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Mayor Erwin Tampu Bolon. Biarlah Tuhan selalu memberikan hikmat tuntunan bagi hamba-Mu ini, sehingga kedua hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengembalakan umat-Mu di tempat ini, Tuhan Engkau selalu memberikan hikmat dan tuntunan, sehingga kedua hamba-Mu diberikan kemampuan untuk boleh melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan juga rencana-rencana di dalam gereja-Mu, terutama untuk pembangunan atau renovasi gereja kami. Kami tahu Tuhan, secara pandangan mata kami mungkin kami tidak mampu untuk mengampulkan dana yang sebesar itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena semua yang ada di dunia ini adalah milik-Mu. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkehendak dan berkenan, maka semuanya boleh berjalan di dalam kuasa dan kehendak. Berkatilah umat-Mu yang pagi hari ini sudah hadir, dan biarlah Tuhan juga menolong kami sebentar lagi untuk mempersiapkan hati kami di dalam mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Terima kasih. duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Tampu Bolon, kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tinggal dalam kasih dan anugerah Tuhan akan menolong seseorang untuk memahami rencana Tuhan. Walau terkadang tampaknya kita tidak berhasil, mungkin Tuhan sedang menghajar kita, karena kita adalah orang yang dikasihinya. Pembelaan Tuhan akan berlaku bagi orang yang tulus hati. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di tiap langkah kehidupan kita. Kita menyanyikan. Kemanapun Kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Kau membawaku, lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun Kau membentukku, lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitunganmu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkanmu di tiap langkahku. Kita ulangi lagi. Kemanapun Kau membawa,
Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau membaca firman, kami mau merenungkan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami dan memberkati kami semuanya, sehingga setiap firman itu pun boleh menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus boleh berjalan kehendak-kehendak daripada Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa, berkati kami semua, berkati hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, ketidaklayakan. Tapi hamba tahu Tuhan melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu, firman-Mu, isi hati-Mu dan pikiran-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, kami siap dengan firman-Mu, bersabdalah. Dan kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Saya pikir saudara nggak akan pernah bosan untuk mendengarkan kisah-kisah kesengsaraan Tuhan gitu ya. Nah hari ini saudara-saudara sekalian, kita ada di minggu yang terakhir. 3 minggu ke depan kita akan masuk dalam sebuah arti sebuah kehidupan kita gitu. Orang pikir Natal itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang lebih penting daripada Jumat Agung dan Paskah begitu. Sehingga kadang-kadang ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah tuh dia datar-datar aja gitu, seolah nggak penting gitu ya. Tetapi saudara-saudaraku, tahukah kita bahwa peristiwa-peristiwa Getsemani, peristiwa-peristiwa Jumat Agung, peristiwa-peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang melayakkan kita dan mengangkat hidup kita untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan gitu. Melayakkan kita untuk menjadi orang-orang yang terpuruk dalam sebuah kehidupan dosa. Lalu dengan kematian Tuhan di kayu salib dan kebangkitannya itu memberikan kita sebuah tempat dan disebut menjadi seorang anak-anak Allah. Ini kan luar biasa, ya kan? Identitas diri, ya itu, ahli waris kerajaan sorga. Ini kan menjadi sebuah penting saudara-saudara sekalian. Dari ketidaklayakan menjadi layak, dari orang-orang yang harus dihukum menjadi orang yang diselamatkan. Dan inilah yang saya katakan bahwa banyak kita tidak pernah memahami dan mengerti tentang peristiwa-peristiwa itu. Kita anggap ini seperti yang lalu saja. Kita anggap ini ya sudah, memang begitu kisahnya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, kalau saudara merenungkan peristiwa-peristiwa ini, saudara akan menjadi orang yang semakin tunduk pada kehendak Tuhan. Gitu loh. Namanya roh kemalasan tuh nggak ada, gitu loh. Roh kepelitan tuh nggak ada, gitu loh. Karena apa? Karena memang Tuhan buat sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Kalau saudara renungkan tuh siapa sih saudara dan saya, gitu kan? Ya kan? Hari kita bisa duduk di gereja, kita pakai uniform, kita pakai baju bagus, ya kan? Kita bisa menikmati semuanya. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada peristiwa-peristiwa Getsemani, peristiwa-peristiwa Jumat Agung, peristiwa Paskah. Saya nggak tahu kita jadi apa, saudaraku. Tapi seberapa banyak kita jemaat-jemaat Tuhan di Korupsi ini memperhatikan itu. Seberapa banyak kita melihat bahwa pagi hari jam 6 itu ada ibadah. Tapi kita bilang terlalu pagi. Saya nggak tahu. Ibadah jam 6 ini sejak mulai kapan dilakukan gitu. Saya nggak tahu sejak zaman siapa gitu. Dulu jam 10 kali ya Pak ya? Pernah ya? Pernah jam 10 pernah deh? Pernah ya? Lalu jam 6 pagi ya? Kayak ini sebuah komitmen bersama saudara-saudara sekalian mengubah jam ibadah ini gitu. Tapi sekarang mulai bilang kenapa kita jam 6 atau jam 9? Orang mulai bercerita dengan hal sebagai macamnya. Saya katakan no. Saudara mau ubah jam ibadah jam berapapun, itu tidak akan membuat orang bisa datang banyak ibadah gitu loh. Orang bilang gini, oh kalau jam 9 pagi mayor banyak. No, enggak. Ibadah itu bicara hati. Iya kan? Ibadah itu bicara sebuah keinginan, kerinduan bahwa saya mau bertemu dengan Tuhan. Mau jam berapa pagi pun ibadah. Kalau saudara merasa bahwa penderitaan Kristus, kebangkitan Kristus menyelamatkan diriku, jam 6 pagi saudara nggak akan ngantuk. Saudara datang beribadah gitu. Saya terima kasih saudara-saudaraku yang bangun pagi gitu, yang jauh-jauh rumah saudara datang. Saya mau katakan bahwa kalau Pak Jeffrey bilang ibadah GPS bahwa jerih payahmu tuh nggak pernah sia-sia. Engkau melangkah bangun pagi, ajak anak-anakmu bangun, ayo kita pergi gereja, bangun jam 5 pagi, terus setengah 5 pagi lalu mandi, berangkat dari rumah jam 5, setengah 6 sampai di gereja. Saya mau katakan setiap langkahmu, setiap kedatanganmu ke rumah Tuhan, itu Tuhan catat di buku kehidupan. Jangan lihat sekarang, tapi lihat akhir dari sebuah kehidupan ini, kan itu. Ya kan? Ini yang penting saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ajak kita terus, saudara-saudara sekalian, untuk kita bisa memahami bahwa apa yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Saya mau bicara hari tentang memahami masa kesengsaraan Yesus. Dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8.
Saudara bisa buka Alkitab saudara-saudara sekalian, Yohanes 12 ayat 1 hingga ayat ke-8. Itu dibicara tentang Yesus diurapi di Betania. Dikatakan demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, alangkah baiknya kita kembali, saya katakan tadi, merenungkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus. Itu kita perlu renungkan. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi saudara dan saya. Kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa penebusan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Maka saya katakan itu bukan dengan barang yang fana, kata ada sebuah jajan ya. Bukan pula dengan emas dan perak, ya kan? Bukan dengan barang fana, itu ya. Ya kan? Tetapi dikatakan bahwa penebusan itu dilakukan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Saudara bisa baca di Alkitab. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, saat ini kita apa yang mau kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-12 ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara membaca pada ayatnya yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Iya kan? Tempat tinggal Lazarus, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 11 yang pernah saya khotbahkan beberapa minggu lalu, ya. Tempat tinggal dari mana Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini saudara-saudara sekalian, maka kita belajar melihat tentang sebuah kerelaan Kristus, ya kan? Kerelaan Yesus masuk dalam sebuah penderitaan bagi manusia saudara dan saya. Kenapa saya katakan demikian saudara-saudara sekalian? Saya mau katakan, pada saat Yesus tiba di Betania, ya kan? Dia datang ke Betania. Maka saudara-saudara sekalian, tujuan Yesus sebenarnya bukan ke Betania. Tapi dia hendak menuju sebuah tempat di Yerusalem. Selalu pernah saya katakan saudaraku dalam khotbah PD bahwa tempat ini tempat yang selalu di Tuhan singgahi kalau dia menuju Yerusalem. Karena tidak jauh jalannya dari Betania ke Yerusalem. Nah saudara-saudaraku, pada waktu dia hendak pergi menuju Yerusalem, maka saya mau katakan bahwa ini adalah sebuah pembuktian tentang kesiapan Yesus untuk menghadapi penderitaan. Kenapa? Karena saudara-saudara sekalian, kita tahu dan Yesus tahu bahwa adanya pencarian-pencarian dari tokoh-tokoh Yahudi dan penangkapan-penangkapan terhadap Yesus yang akan dilakukan pada waktu dia hendak mendekati Yerusalem. Saudara bisa baca dalam ayat yang ke-11. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, sebenarnya saya katakan demikian bahwa Tuhan tahu bahwa dia akan masuk dalam penderitaan. Tuhan tahu dia akan menghadapi namanya siksaan bahkan kematian. Tapi kita belajar saudara-saudara sekalian, Yesus tidak menghindar dari penderitaan itu. Yesus nggak pergi ke daerah lain saudara-saudara. Kalau kita tahu kisah Yunus waktu dia disuruh pergi ke sebuah tempat di daerah yang Tuhan sudah memberitakan Injil Tuhan, tapi dia memutar jalannya saudara-saudara sekalian. Tidak dengan Yesus. Dia tahu bahwa kalau dia ke Yerusalem pergi dia atau dia pasti ditangkap. Sejak dia di Betania dia sudah tahu dia akan dicari dan ditangkap dan dibunuh saudara-saudara sekalian dan disalibkan. Tetapi kita belajar pada waktu dia datang ke Betania ini membuktikan tentang sebuah kesiapan Tuhan dan pengertian Tuhan bahwa penderitaan itu harus dialami oleh Yesus. Ya kan? Nah, apa yang mau kita lihat saudara-saudara sekalian? Kadang-kadang kita selalu melihat bahwa penderitaan persoalan itu sesuatu yang menakutkan gitu loh.
Kadang-kadang kita melihat saudara-saudara sekalian, kalau saya sudah bicara bahwa 2 minggu lalu, apa maksud penderitaan, kenapa kita melakukan penderitaan, maka itu saudara kalau datang dalam tiap minggu saudara bisa memahami ini. Artinya saudara-saudaraku bahwa penderitaan itu pengajaran Tuhan kepada kita bahwa penderitaan itulah sesuatu memang yang harus kita hadapi. Penderitaan itu tidak perlu kita lari dari sebuah persoalan seperti Yesus lakukan, tapi pada waktu kita menghadapi tantangan, pergumulan dan penderitaan itu, maka saudara dan saya harus maju dan masuk dalam penderitaan itu seperti yang Yesus lakukan, saudara-saudara sekalian. Nah, saya coba membawa alam pikiran kita untuk melihat bahwa penderitaan itu saya katakan pada minggu lalu adalah sebuah anugerah Tuhan dalam ibadah tebusan. Penderitaan masalah itu adalah anugerah kasih karunia yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Penderitaan itu sebuah ketetapan yang Allah lakukan dan Allah berikan bagi saudara dan saya. Sehingga pada waktu pemahaman ini mencuci otak kita, membraus pikiran kita, maka saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat dan mengalami bahwa it's okay lah Tuhan, ini ada tantangan. Tidak membuat kita menjadi mundur dari pelayanan gitu loh. Tidak membuat kita menjadi malas beribadah gitu loh. Tidak membuat kita menjadi orang yang mengatakan bahwa nggak perlu Tuhan, nggak perlu cari Tuhan. Karena penderitaan saya nggak habis-habis gitu loh. Gitu. Nah, ini kan menjadi penting. Kegagalan kekristenan saat ini adalah karena begitu beratnya persoalan, maka saudara-saudara sekalian, itu kadang kita membuat kita jadi nggak tahu kita mau beribadah atau tidak beribadah. Gitu. Ya kan? Saya masih ingat kalau Pak Yupito bilang di ibadah PKP bahwa saudara mau lari kemana? Menghadapi virus ini mau nggak bisa, harus dihadapi, nggak bisa menghindar dari keadaan itu. Memang kondisinya seperti itu. Apakah karena itu seperti dikatakan oleh Bapak SMK waktu ibadah PKP? Karena itu bilang, oh iyalah saya nggak mau ibadah ada corona. Oh no, saya nggak tahu, ada yang bilang sama saya, ada satu pendeta bilang bahwa ibadah online itu nggak sah. Iya kan? Saya dengar cerita itu ngeri. Lalu dia bilang kenapa enggak sah? Dia bilang gimana mau sah? Ibadahnya online. Tapi pergi pasar bisa, pergi mall bisa, pergi kantor bisa. Itu enggak sah, dia bilang. Yang sah adalah waktu engkau ibadah online, maka engkau pergi ke pasar, engkau pergi ke mall, engkau pergi kerja. Baru namanya ibadah yang sah. Saya bilang nih gila nih pendeta. Gitu ya, luar biasa. Tapi saya coba pikirkan ini memang seperti itu gitu loh. Kadang-kadang kita merasa bilang, oh iya no ini ada virus nih, saya udah gak mau datang gereja lah. Tapi tiap hari Senin sampai Sabtu, aktivitasnya mallnya gak putus-putus gitu. Ya kan? Pasarnya gak putus-putus. Jalan-jalannya gak berhenti. Tapi pada waktu jam-jam beribadah, selalu mengatakan bahwa, oh ini tuh Pak ya, oh ini virus. Kata Pak Yupito waktu di ibadah PKP. Dan inilah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Gak bisa menghindar, ini penderitaan, ini kondisi keadaan harus kita hadapi. Lalu bagaimana? Mari kita menghadapi itu saudara-saudara sekalian. Kita belajar dan melihat itu. Nah, lalu saudara kita belajar pada ayat yang kedua. Di situ dengan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang saudara yang turut makan mereka adalah Yesus adalah Lazarus. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau kita pelajari dari bagian ini? Saya coba ingin mengajak kita menyoroti beberapa orang-orang dalam kisah ini saudara-saudaraku. Bagaimana mereka melihat sebuah kesengsaraan Tuhan. Bagaimana mereka melihat dan menyoroti tentang penderitaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Sehingga ini menyadarkan kita saudara-saudara sekalian. Bahwa penderitaan dan kesengsaraan Tuhan itu akan mengajak kita dan membuat hidup saudara dan saya untuk melakukan hal-hal yang lebih hal memuliakan nama Tuhan. Nah, dalam ayat yang kedua saudara-saudara sekalian, saya mau ajak kita pada waktu Yesus tiba di situ, maka dikatakan ada Marta melayani dia. Ya, ini biasa nih, Marta nih ibu-ibu yang selalu peka dengan masakan gitu, ya kan. Kalau saudara, saya pernah bicara dalam Injil Lukas, dia itu peka dengan makanan. Ya kan? Dan juga ada Lazarus. Tapi pada ayat ketiga kita melihat, maka salah seorang saudaranya mengatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekakan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat Maria. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Maria? Alkitab bilang, pada waktu Yesus datang ke rumahnya, maka saudaraku yang pertama dan yang ketiga kita baca bahwa Maria meletakkan harga dirinya
di tempat yang paling rendah. Luar biasa. Kenapa saya katakan demikian saudara-saudaraku? Kita belajar. Alkitab bilang bahwa Maria itu mengambil setengah kati minyak narwastu, ya kan? Murni saudaraku, bukan yang abal-abal, tapi yang murni. Bukan yang setengah pakai, bukan yang sisa, tapi yang murni. Ya, perhatikan itu. Yang murni, yang mahal. Mahal harganya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang minyak narwastu, maka minyak narwastu ini adalah minyak yang dibuat dari getah pohon namanya pohon narwastu. Ya kan? Minyak ini sangat digemari orang Yahudi sehingga dikatakan harganya mahal. Harganya mahal saudara-saudara sekalian. Kalau saudara baca dalam ayat yang kelima, maka harga minyak narwastu itu dikatakan, ayat yang kelima dikatakan, dijualnya dikatakan itu kalau dibeli harganya itu 300 dinar. Ya kan, semakin mahalnya. Pada zaman itu saudara-saudara sekalian, gaji para pekerja setahun bekerja 365 hari, itu harga gajinya itu 1 dinar. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara-saudara sekalian, ini luar biasa nih. Maria menuangkan setengah. Kalau setengah mungkin harganya 150 dinar. Kalikanlah harga rupiah, saya nggak perlu hitung itu. Setengah dituangkan ke kaki Yesus. Dan Alkitab bilang, dikatakan ia menyekanya dengan rambutnya. Bagi pria, rambut nggak masalah. Iya kan? Mau rambutnya nggak ada kek, mau botak kek, mau ada tipis kek. Kemarin saya potong rambut, saudara cek. Dia bilang, Pak rambutnya ini agak sedikit tipis. Iya Pak, udah tua. Jadi agak tipis, rontok-rontok. Is oke lah Pak, kita pria-pria ini laki-laki nggak masalah, is oke. Tapi bagi wanita, ya kan? Bagi wanita, rambut ini kehormatan. Ya kan? Kadang kita catnya putih lah. Ya kan? Catnya merah kuning biru lah. Ya kan? Dikrivil-krivil lah. Dicatuk lah, di reboarding lah. Semua dibuat supaya apa? Supaya penampilannya bagus. Saudara pernah lihat gak? Jarang lihat wanita botak. Iya enggak? Ada enggak? Itu ada di film apa itu namanya? Film yang bola-bola itu wanita yang itu apa itu? Yang botak itu apa? Saya lupa nama itu. Ronaldo Wati. Gitu ya kan? Botak enggak ada. Wanita itu harus jaga rambutnya. Kerimbat lah, iya kan? Ya kan kerimbat, kasih sampo-nya luar biasa. Harganya enggak tahu, saudara punya harga sampo berapa? Ada 200.000? Ada ya? Ada ya Henry ya? Ada ya? Henry tahu karena dia punya mama wanita dan kakak wanita. Iya kan? Pergi ke salon pokoknya luar biasa. Catnya kadang-kadang merah gitu ya Ibu Harimu ya, Nyonya Harimu ya. Kadang-kadang merah gitu Pak ya. Kadang-kadang bisa hijau gitu loh. Kadang-kadang bisa merah, saya kayak bunglon ya kan. Ya kan? Artinya apa? Rambut ini menjadi sebuah yang berharga bagi seorang wanita. Tapi Alkitab bilang pada waktu Maria menuangkan minyak itu di kaki Yesus. Maka Alkitab bilang Maria menyekanya, melapnya, membersihkannya dengan apa? Dengan rambutnya. Artinya apa? Maria tidak melihat bahwa harga dirinya begitu tinggi. Dia tidak melihat bahwa harga diri itu menjadi sesuatu yang penting, yang lebih berharga dibandingkan Yesus yang mati dan bangkit bagi kehidupannya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar. Apa yang mau kita pelajari dari kekristenan kita? Bukankah banyak orang-orang Kristen yang mulai gampang tersinggung, mulai ngambek. Ya kan? Mulai ngambek, nggak mau beribadah. Kenapa saudaraku? Karena dia melihat bahwa harga dirinya itu lebih penting dari sebuah ibadah. Banyak orang mulai katakan malas melayani, datangnya tidak mau ibadah dengan sungguh. Kenapa? Karena dia penting harga diri untuk tidur. Itu lebih penting daripada sebuah ibadah di gereja. Ini
terjadi saudara berkat oleh Tuhan. Saya senang dilihat anak-anak di Kristo ya kan. Datang pagi gereja. Saya nggak tahu jam berapa mereka bangun nih. Jam 4. Bayangkan Kristo jam berapa Kristo? Jam 5 ya kan udah bangun. Saya pikir nih, anak sekolah minggu tuh datang pagi-pagi. Tapi gurunya datang siang-siang. Iya kan? Iya kan? Ini kan kebalik. Nanti bilang ya, Kristo ya kan. Bilang ya, Kak saya datang pagi loh Kak. Kak atau kalau siang gitu ya. Artinya apa? Artinya mari kita melihat saudaraku. Bisa kita bayangkan. Kalau Tuhan menempatkan harga dirinya lebih tinggi dan dia tidak mau menerima penderitaan itu. Maka saya mau katakan saudara dan saya tidak bisa menerima namanya anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Tapi pada saat Yesus siap untuk melampi penderitaan itu, maka Yesus menemukan harga dirinya pada tempat yang paling rendah. Paling rendah saudara berkat oleh Tuhan. Kalau saudara baca dalam Filipi 2:6-8 saudara bisa baca itu nanti. Saudara lihat apa yang Tuhan katakan. Saya katakan pada minggu lalu. Ya kan, tidak menempatkan dia menjadi sama dengan manusia. Dan itu dilakukan oleh Tuhan meninggalkan harga diri sebuah tempat yang begitu berharga dan turun ke tengah-tengah dunia. Saudara berkat oleh Tuhan. Yang kedua kita belajar dari Maria apa? Pada waktu dia menyeka Yesus dengan rambutnya dan bau minyak sanur dari seluruh rumah itu. Yang kedua kita belajar saudara-saudara sekalian. Yang pertama kita belajar bahwa Maria meletakkan harga dirinya di tempat yang paling rendah. Yang kedua kita belajar tentang sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman daripada Maria. Apa yang dilakukan Maria dengan menyaki dengan minyak narwastu yang paling mahal harganya itu saudara-saudara sekalian. Ini membuktikan tentang perjalanan iman Maria. Kalau saudara kembali pada ayat 11 dan melihat yang saya khotbahkan pada minggu lalu saudara-saudara sekalian. Maka kalau saudara baca dari pasal yang ke-11 saudara-saudara sekalian. Bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan membangkitkan saudara laki-lakinya yang bernama Lazarus. Maka itu adalah harga yang paling berharga bagi diri Maria yang tidak bisa dibandingkan dengan harga minyak narwastu yang mahal itu. Artinya apa? Artinya Maria melihat bahwa perjalanan imannya bersama Yesus membuat Maria mau melakukan dan memberikan apapun bagi Yesus. Bahkan hidupnya pun dia mau berikan bagi Tuhan. Dan ini namanya perjalanan iman. Apa yang mau bilang saudara-saudara sekalian? Iya kan? Banyak orang Kristen melihat perjalanan imannya. Lalu dia mengatakan bahwa bersama dengan kebaikan Tuhan. Dia bilang keajaiban Tuhan. Dia bilang berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dengan sebuah pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Kesannya seperti rohani. Tetapi yang terjadi saudara-saudaraku adalah itu hanya sebesar kata-kata di mulut saja, lip service saja. Oh Yesus baik, luar biasa. Tapi pembuktian hari-harinya adalah bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang gak tahu beribadah, gak tahu berterima kasih, gak tahu memberi kepada Tuhan. Saudaraku diberkati, orang yang mengatakan bahwa sebuah perjalanan iman yang bertumbuh, maka dia akan mempraktekkan dan menunjukkan tentang perjalanan iman dari sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh mau beribadah, sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Alkitab bilang, Maria memberikan minyak murni yang mahal harganya. Mengajar kepada kita untuk memberi pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam ibadah bulan depan, saudaraku, daripada ibadah Jumat Agung, maka kita akan memberikan persembahan derma teritorial kita. Orang bilang persembahan salib, is oke lah. Ini gambaran tentang sebuah penghormatan yang murni. Kadang kita nggak bisa beri itu. Seberapa banyak kita sudah mendapat gaji tunjangan kita 1 bulan. Lalu kita mulai sisihkan yang terbaik bagi Tuhan. Oh ini miliknya Tuhan, saya harus simpan dulu. Baru kita pergunakan sisanya untuk kebutuhan kita. No, jarang orang lakukan itu. Tapi yang kita lakukan adalah kita mempergunakan semua hasil kita. Tinggal sisanya sedikit. Baru beri, oh ini mesbah untuk Tuhan. Kita beri yang sisa. Saudara mau gak senang silahkan. Ini kenyataan. Kita beri, bukan yang murni.
Seberapa banyak kita lakukan, oh Tuhan terima kasih untuk berkat tunjangan saya bulan ini. Saya mulai siapkan bagian Tuhan, saya ambil bagian Tuhan, saya siapkan dan tidak akan bisa saya ambil. Saya tetapkan bagian Tuhan dan lebihnya saya pergunakan untuk kebutuhan. Dan saya mau katakan, orang yang melakukan itu engkau tidak akan pernah berkekurangan. Saya mau katakan itu. Saudara mau uji? Uji Tuhan, kata pemazmur. Perjalanan iman membuat kita mau melakukan apapun bagi Tuhan. Dan itulah yang dimaknai tentang kesengsaraan Tuhan oleh Maria. Lalu kita melihat sosok yang lain. Saudara lihat sosok yang keempat. Yang disebut dengan Yudas Iskariot. Kita lihat saudara-saudara sekalian, apa yang mau kita pelajari di bagian ini saudara-saudaraku. Kalau kita melihat sosok Yudas Iskariot saudara-saudara sekalian, bagaimana dia merespon perintah Tuhan. Maka kita belajar, Yudas Iskariot melihat perintah Tuhan dengan kemunafikan. Ayat 5 saudara bisa lihat itu. Dia bilang gini, hei, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ini kan kata-kata rohani, iya kan? Kata-kata yang sedap dengar telinga. Oh jual aja lah, itu uangnya kan banyak, bisa dikasih orang-orang miskin. Itu perkataan-perkataannya. Saya sudah lihat nanti saudaraku, kalau saudara lihat dalam ayat ke-6, kemunafikannya di situ. Ya kan? Pura-pura bilang seperti itu. Kata-katanya rohani. Tapi saudara-saudara sekalian dia penuh dengan kemunafikan. Lalu kita lihat ayat ke-5 saudara-saudara sekalian. Apa yang kita pelajari dari Yudas Iskariot? Dia hidup dalam sebuah hidup yang selalu memiliki komplain. Ya, protes. Ayat yang 5 itu kan bentukan. Kenapa harus dijual? Kenapa nggak dijual aja minyak itu? Dia selalu marah. Kesannya marah. Dia protes kepada Maria. Kenapa harus tuang di kaki Tuhan? Jual saja. Dia protes saudara sekalian. Dan ayat ke-6 saudaraku. Karakter Yudas adalah karakter pencuri. Nah apa yang mau kita pelajari bagian ini saudara-saudaraku. Karakter Yudas ini. Kita mau bilang lah gak usah. Apalah gak usah marahkan. Oh enggak seperti itu. Kita mau bilang. Karakternya ada dalam diri kita. Ya kan? Kita kadang penuh dengan kemunafikan. Ya kan? Kita pura soal kesan Tuhan gini. Tapi waktu mau main bilang protes itu terjadi. Kita penuh dengan kemunafikan. Saya nggak tahu depan saya, oh ya mayor, belakang mayor, gitu ya kan? Bisa aja ya kan? Siapa yang tahu? Ya kan? Depan gimana? Ya bisa gitu ya. Kalau makan, oh iya Pak Pendeta, oh iya sungguh benar, oh iya benar sekali, oh benar Pak, oh iya. Begitu selalu ini memang ini gak beres ini pendeta ini, gak beres ini opsi ini. Itu kemunafikan. Bukankah kita menjadi orang Kristen banyak protes? Banyak. Datang pergi gereja saudara-saudara sekalian. Kita datang apa? Kita beribadah hanya mau melihat kekurangan orang lain. Ya kan? Kita banyak protes. Sana sini kita mau protes. Oh ininya kurang bagus, ininya kurang bagus. Protes sana protes ini tapi cuma protes. Iya kan? Tapi nggak pernah menunjukkan tentang sebuah sikap yang beribadah kepada Tuhan seperti Yudas. Hanya protes, tapi dia menjual Yesus. Ya kan? Banyak kita menjadi orang pencuri. Apa yang kita curi? Waktunya Tuhan. Waktu beribadah kita nggak datang beribadah. Yang saya katakan tadi ibadah pagi hari seperti kita nggak datang. Kita pencuri. Sadar itu saudara sekalian. Kita pencuri. Kita nggak memberi mesma yang benar kepada Tuhan. Kita curi uangnya Tuhan. Kenapa? Karena uang yang kita terima itu pemberian Tuhan. Tapi kita nggak berani beri yang baik pada Tuhan. Kita curi sedikitlah Tuhan. Dan kita punya karakter seperti Yudas. Seperti Yudas. Saya mau katakan saudara-saudara sekalian. Menutup khotbah ini. Suruh belajar dari akhir kehidupan Yudas. Dia mati. Dia gantung diri. Dia jatuh. Perutnya pecah. Artinya saudara-saudara sekalian. Yudas mengalami kehidupan yang sangat menderita. Yudas mengalami kehidupan yang sangat mengerikan. Artinya dia tidak mengalami
hidup yang semakin diberkati Tuhan. Saya mau katakan hari ini saudara-saudara sekalian, di mana saudara memposisikan hidup kekristenan saudara dan saya. Saya mau katakan, kalau saudara berani melakukan seperti Maria, perjalanan iman yang ditunjukkan dengan sebuah sikap yang tekun untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Sebuah sikap yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hidupnya yang terbaik. Gak usah protes sana sini. Ini jadwal akan datang nih. Jadwal pelayanan hari Minggu. Ci Elsa udah kasih sama, maaf bukan Ci Elsa. Ibu Swanda Harimu, Nyonya Swanda Harimu. Salah tak? Mantap. Nyonya Harimu. Sudah beri sama saya. Saya hanya mau lihat nanti. Akan banyak itu. Mayor ini ngana, mayor ini ngana. Maaf saya bilang itu. 3 tahun ini menjadi kenyataan penting yang saya harus lihat. Saya cuma diam dan perhatikan. Ternyata bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara mau lakukan seperti Maria, memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang murni, hidupmu, pelayananmu, ibadahmu, dirimu, persembahan ilmu kepada Tuhan. Saya mau katakan di dalam nama Yesus sebagai hamba Allah, engkau pasti diberkati Tuhan. Saya mau bilang itu hari ini. Tapi kalau engkau mau hidup seperti Yudas, punya karakter kemunafikan, selalu protes, dan hidupnya selalu mencuri waktu-waktu Tuhan dan uangnya Tuhan, saya mau katakan hari ini engkau tidak akan mengalami berkat. Saudara diberkati oleh Tuhan, penderitaan gak pernah lepas, penderitaan gak pernah habis. Tapi mari kita mulai menyikapi tentang sebuah penderitaan Tuhan. Saya hanya ingin dorong saudara-saudara sekalian untuk semakin taat, semakin rajin, semakin setia, berani berkorban bagi Tuhan. Saya mau bilang saudara-saudaraku diberkati Tuhan. Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Bukan seperti merpati yang suka ingkar janji. Iya kan? Gak pernah ingkar janji. Kalau engkau lakukan yang terbaik seperti yang diinginkan oleh Tuhan, saya mau katakan hari ini, engkau pasti diberkati Tuhan. Engkau pasti mengalami kemuliaan Tuhan. Engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan Tuhan. Saya udah khotbah dari minggu pertama 2 sampai hari ini tentang semua penderitaan itu. Hari ini saudara-saudaraku, kita mau renungkan itu. Ini kan sebuah pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka. Tak ada waktu, seolah sudah terlambat. Alkitab bilang, nyanyian ini bilang, Tuhan tidak pernah berdusta. Saya udah bilang di Komsel Sejahtera saya bicara tentang nazar, tentang janji. Saya khotbah tentang itu. Ya kan? Kadang-kadang kita janji sama Tuhan tapi kita tidak bisa menepatinya. Saya bicara Yefta. Dia janji sama Tuhan. Tuhan, kalau aku bisa mengalahkan Bani Amon, maka apa yang keluar dari pintu rumahku yang pertama, maka aku mempersembahkannya bagi Tuhan sebagai persembahan korban. Wah, Tuhan kasih menang. Dia janji, dia nazar. Kalau dia pulang ke rumah saudara-saudara sekalian. Begitu dia pulang ke rumah, tiba-tiba keluarlah anak wanita satu-satunya dengan rebana menyanyi menyambut ayahnya. Anaknya senang ayahnya pulang. Tapi Yefta menangis. Karena apa? Ada nazarnya kepada Tuhan. Bahwa siapa yang pertama keluar dari rumahku, pintu rumahku, waktu menyambut aku pulang, maka aku persembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Yefta nangis. Yefta sedih. Tapi mau dibilang, Yefta lakukan nazarnya. Anaknya bilang, dia sama anaknya, ya udahlah Pak, mau apa lagi? Tapi beri saya waktu 2 bulan untuk saya kumpul dengan teman-teman saya, bersenang-senang. Karena setelah itu saya nggak bisa lagi melakukan itu. Apanya bilang silahkan kamu pergi bersenang-senang. Setelah pulang maka Yefta dipersembahkan kepada Tuhan. Anaknya dipersembahkan, anak cucunya dipersembahkan oleh Yefta kepada Tuhan. Apa yang mau saya katakan bahwa Tuhan nggak pernah berdusta. Kalau engkau setia, engkau taat, engkau rajin, engkau sungguh-sungguh seperti Maria lakukan.
maka janji Tuhan, Alkitab bilang, adalah iya dan amin. Dia pasti memberkati engkau. Kita akan yang 432 saudara-saudara sekalian. Perlu introspeksi diri kepada kita hari ini. Penderitaan apa yang kau sedang hadapi hari ini, maka saya mau katakan, mujizatnya nyata. Dan dia mengerti kehidupanmu. Ada tempat depan untuk kita berdoa. Kalau ingin berdoa, lakukanlah itu hari ini. Apapun yang kau sampaikan. Pernyataan syukurmu, pernyataan-pernyataan imanmu kepada Tuhan. Naikkan dan katakanlah itu kepada Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Jadi kan nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa, gak usah lihat kanan kirimu, lihat Tuhan yang hari ini akan memberkati engkau. Apapun beban hidupmu, bicarakan bagi Tuhan. Dia mengerti, dia peduli atas hidupmu. Mari saudaraku kita sembah Tuhan. Kalau engkau mau datang ke bangku anugerah dan berdoa, lakukan itu. Terkadang kita merasa Tuhan, kami merasa begitu berat hidup ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami pujian di saudara-saudara sekalian. Terkadang kita merasa, kalau engkau datang berdoa, lakukan itu hari ini sebelum kami akan berdoa. Ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan itu gak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita akan berdoa saudara-saudara sekalian. Nanti Ibu Mayor akan berdoa kita sekalian. Tekan core-nya sekali lagi hari ini. Kalau waktu kita tekan core-nya ini, dia mengerti, dia peduli. Kalau saudara merasa bahwa saudara punya beban yang berat, seolah-olah gak ada yang mengerti, gak mau peduli. Saya mau katakan hari ini bahwa Yesus peduli. Yesus mengerti keadaanmu. Jangan pernah takut. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan.
maka Tuhan pasti akan terbaik bagi hidupmu. Kita kan core-nya sekali lagi, kalau saudara mau berdiri lakukan itu, ingin ke bangku anugerah berdoa, lakukan itu. Dia mengerti, dia peduli. Kita kan core ini, kalau saudara mau berdiri dan ke depan, lakukan itu. Mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Kita berdoa, siapkan hati. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan pada saat ini, menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan dan kami hamba-hambamu dalam seluruh pergumulan hidup kami setiap hari. Kiranya Tuhan akan menolong dan berkati, baik mereka yang datang bertelut di bangku anugerah, mereka yang duduk, mereka yang berdiri di hadapan Tuhan. Engkau melihat dari arasmu yang tinggi setiap hati mereka untuk menaikkan pujian syukur mereka kepada Tuhan. Hamba serahkan mereka semua kepadamu Bapa. Engkaulah akan menjawab setiap doa-doa dan harapan mereka pada pagi hari ini. Berkati semua apa yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka Tuhan. Dan biarlah semua jadi dalam kehendak Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu yang melayani, bagi semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Berkatilah mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menyertai lagi mereka sepanjang minggu ke depan. Berikan mereka semua kemampuan untuk menghadapi hari-hari ini dengan penuh tantangan. Tapi kami percaya bahwa Yesus kami hidup dan berkuasa, akan menolong dan akan menepati janjinya untuk senantiasa memberkati kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak kami, baik anak sekolah minggu, mereka yang sekolah dan kuliah, diberkatilah oleh Tuhan. Ada mereka yang menghadapi ujian akhir mereka, biarlah Tuhan juga akan menolong. Kami percaya keberhasilan Tuhan berikan bagi anak-anak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan dulu yang berulang tahun. Tanggal 29 Maret Desi Widiari, lalu ada Hetty S tanggal 30, lalu tanggal 2 April Kristina, dan tanggal 3 April Sebastian Damaris Siswanto. Ini yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati yang berulang tahun. Pertama saya menyampaikan terima kasih ya pada saudara-saudara sekalian yang sudah memberikan donasinya bagi kemarin minggu lalu apa itu Kadet ya, Kadet Asno ya. Kadet Asno itu memberikan jalankan proposalnya dan saudara-saudara sudah kasih gitu, sudah bantu ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kami sudah kirimkan kepada mereka dan mereka sudah lanjutkan juga ke pusat latihan. Artinya kita sudah ke mereka. Terima kasih ya saudara-saudara sudah beri itu. Jumlah totalnya itu 1.500.000 ya. Jadi cukup banyak untuk mereka, 1.500.000 ya. Terima kasih untuk pemberian itu. Lalu juga saya juga terima kasih saudara-saudara sudah memperhatikan Novri juga ya, sudah. Saya tahu ada yang kasih juga gitu ya. Kasih ini ya. Terima kasih ya untuk untuk pemberian saudara-saudara sekalian. Ya, saya terharu juga nih, luar biasa ini orang Korps 2 ini kan. Kalau saya belajar tentang jemaat Makedonia itu ya, dalam kesusahan pun dia masih bisa memberi gitu. Saya luar biasa itu. Kandidat tuh setahun di sini, Nospi setahun, saudara bisa beri luar biasa. Apalagi kalau OP yang pindah 10 tahun dari sini. Itu luar biasa pastinya. Haleluya. Bisa beli rumah kata bendahara Korps. Ya kan? Ini setahun nih loh, saudara beri luar biasa pemberiannya. Apalagi kalau OP yang pindah 10 tahun di sini. Waduh, itu kan beli rumah katanya. Ya terima kasih ya saudara-saudara sekalian ya. Terima kasih saudara-saudara sekalian
semuanya sudah menjadi berkat bagi mereka. Nah, untuk Nofri, dia sudah pulang ke kampungnya. Ya, dia tidak meneruskan panggilannya karena memang sakit yang memang itu harus perlu pengobatan yang panjang begitu. Saya sebagai persyaratan untuk mengisi formulir, maka saya harus membawa dia ke rumah sakit untuk check up begitu. Saya berkoordinasi dengan rumah sakit, lalu mereka bilang, oh siap, laksanakan, dan dilaksanakanlah. Cukup panjang sampai sore hari. Lalu dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan itu semua, saudara-saudara sekalian, maka saya ditelepon oleh rumah sakit, maka memang kondisinya tidak bisa untuk diterima. Gitu. Saya bernegosiasi, saya bicara, saya telepon ke kantor pusat, saya tanya dengan orang-orang, saya bisa tanya saudara-saudara sekalian. Saya memberikan jaminan-jaminan dan sebagainya. Tapi memang tidak bisa. Jadi ada aturan-aturan baku yang tidak boleh dilanggar begitu. Dan itu memang harus dialami. Sehingga waktu dia pulang dari rumah sakit, malamnya saya tanya, saya bicara sama dia, gimana Nofri? Dia bilang, Pak, saya mau pulang. Gitu. Oke. Saya beri semangat, saya doakan dan sebagainya. Begitu, iya kan? Terus saya tanya, kamu mau pulang kapan? Habis ibadah GPS atau lewat hari Minggu? Ini hari Selasa tanyanya nih. Dia bilang, besok Pak, hari Rabu saya pulang. Karena ibu saya bilang, lebih cepat lebih baik saya pulang. Ya sudah. Malam itu kami cari tiket dan berkoordinasi dan kami antar ke bandara. Sampai di pesawat baru kami pulang. Tanya, di mana Nofri? Oh sini. Di mana Nofri? Sini. Oh sudah sampai di dalam pesawat Pak, udah baru kita pulang dan dia terbang. Tapi pada saat ini saya bilang terima kasih untuk saudara-saudara sekalian sudah memperhatikan Nofri. Selama di tempat ini 1 tahun lebih, ya banyak pasti pengalaman bersama-sama dengan dia. Terima kasih untuk itu semua. Ya memang ini sakit memang yang artinya itu berjangkit gitu loh, berjangkit gitu. Ya sudah tahu ya hepatitis itu kan berjangkit. Jadi memang kalaupun harus diteruskan maka dia harus mencari tempat yang lain karena kalau ini lingkungan gereja kan itu salah satu juga, maka itu akan akan semakin menyulitkan gitu. Dia juga perlu pengobatan yang lebih baik, tempat yang lebih baik begitu ya. Kalau dia ada di tempat ini mungkin pikirannya ya sendoknya harus sendiri, gelasnya harus sendiri, piringnya harus sendiri gitu. Sementara ini hidup dengan orang banyak begitu. Ya mungkin juga merasa nggak enak dengan kita atau dengan jemaat-jemaat, maka sehingga dia memutuskan untuk pulang dan saya pikir itu langkah yang terbaik. Bersama dengan orang tua itu adalah langkah yang terbaik. Dan banyak hal saudara-saudara sekalian yang saya nggak bisa sampaikan di tempat ini saudara-saudara sekalian, tapi itu keputusan yang terbaik yang diambilnya dan sekarang masih ada tinggal David Octavianus, bukan Octaviani. Kalau Octaviani dia tuh malam hari, Octaviani. Kalau pagi dia Octavianus. Gitu. Tinggal dia sendiri. Ya, berjuang untuk harus sampai ke pusat latihan. Dan ya puji Tuhan tahun ini jadi kandidat resmi saudara-saudara sekalian. Saya sudah coba tanya. Ya puji Tuhan kalau jadi nanti tahun ini dengan kandidat resmi, kita harapkan di tahun depan dia bisa masuk pusat latihan. Ya, dia agak gemetar sekarang karena sendiri lihat Mayor dan Tampu Bolon gak pernah berhenti. Ya, gak pernah berhenti nih, ya kan? Tapi ini untuk kebaikan dan kemajuan. Ya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Nanti sore ada ibadah tebusan, ada sekolah minggu Budi pastinya, ada sekolah minggu 100%, ya kan? 100%, ya kan? Juga ada ibadah tebusan, mari hadiri saudara-saudara sekalian supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Dia Mengerti, Dia Peduli. Dan ingatlah bahwa Dia mengerti dan peduli bagi kita sekalian. Terima kasih untuk semua sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam pelayanan hari ini. Kita akan masuk dalam jadwal-jadwal baru. Nanti akan dibagi oleh akan dibagi jadwal doa, jadwal ibadah hari Minggu semua akan kita terima. Mari layani Tuhan dengan sungguh, ya, karena Dia Tuhan yang mengerti hidup kita dan saya. Dia akan pujian dengan iman dan yakin kita kepada Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Satu hal yang kita tahu bahwa Dia akan terus menolong kita. Amin. Sampai mujizat itu, sampai mujizat itu menjadi nyata dalam hidup kita. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu hal, namun satu yang Dia minta
supaya apa? agar kita Amin. percaya. Sampai apa? Sampai mujizat Betul, menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya. Sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih untuk ibadah ini Bapak. Sekarang kami akan pulang dari rumah-Mu. Tuhan berkati kami. Sepanjang minggu ini semua kegiatan, aktivitas kami Bapak, jemaat-jemaat Tuhan, dan semua rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini pun diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh beribadah dalam 100% Bapak. Kiranya ini menyemangati kami semua. Untuk kami semakin taat, semakin tekun dan setia beribadah dan melayani Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.